Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, nah balik lagi nih sama sharing bareng dengan saya Bidan Nur Laila. Saya ingin berbagi nih seputar tips persalinan lancar. Nah bunda-bunda, siapa sih yang bersalinnya pengen lancar, gak dijahit, terus nggak sakit? Pasti semuanya pengen kayak gitu ya bun ya. Nah sebenarnya balik lagi nih untuk persalinan itu sendiri, dengan banyaknya informasi, dengan banyaknya pengetahuan untuk bunda-bunda semua dalam menghadapi persalinan nanti, itu akan mengurangi stres. Karena balik lagi nih, jadi tahu harus seperti apa, terus tahu secara alami atau fitrahnya seperti apa. Jadi itu membuat bunda lebih tenang. Nah makanya saya pengen sharing nih sebanyak-banyaknya informasi mengenai kehamilan dan persalinan, supaya bunda juga tahu dan lebih siap, terutama untuk menghadapi persalinan. Nah untuk tipsnya nih, sebenarnya bisa diikhtiarkan ya bun ya untuk persalinan lancar. Nah kalau misalnya nih bunda tiap hamil itu mager, istilahnya malas gerak, karena memang balik lagi ya kepada perubahan tubuh bunda, seperti perubahan hormon itu yang menyebabkan menjadi mager tadi. Tapi di sini nih justru kalau misalnya memang persalinan ingin lancar, tips yang pertama yaitu bergerak. Nah bergerak di sini salah satu poinnya adalah ketika hamil nih sering melakukan latihan seperti senam hamil yang rajin. Nah senam hamil ini bunda bisa ikutin di kelas-kelas yang memang ada gitu ya, yang diadakan di klinik-klinik atau di bidan praktek seperti itu. Senam hamil bisa dilakukan juga di rumah nih bun, apalagi lagi pandemi ya, sekarang ada yang namanya channel YouTube. Di situ bisa bunda lihat beberapa senam hamil yang direkomendasikan. Nah senam hamil ini bisa dimulai trimester kedua, seperti itu bunda. Nah senam hamil ini banyak banget manfaatnya, diantaranya bisa melenturkan otot-otot daerah rahim. Nah, kemudian bisa memperkuat otot-otot di dasar panggul. Nah, apalagi nanti bunda ketika senam hamil ini biasanya bertemu dengan ibu-ibu hamil yang lain ya, kalau misalnya yang emang senam hamilnya offline. Nah, dan bisa berdiskusi dengan sesama ibu hamil yang lainnya, seperti itu. Nah, manfaat senam hamil itu sendiri seperti yang tadi dijelaskan, itu tuh bisa memperlancar proses persalinan. Kenapa? Karena balik lagi otot-ototnya itu terbiasa digerakkan dengan gerakan tertentu sehingga bisa membantu memperlancar persalinan. Kemudian tips yang kedua adalah memperbanyak posisi jongkok di akhir-akhir kehamilan. Nah, posisi jongkok ini bisa juga nih secara filosofinya dia itu karena tak adanya tarikan gravitasi. Nah jadi kepala bayinya itu bisa mengikuti arah gerak gravitasi, jadi menekan-nekan ke bawah seperti itu. Nah ini juga gerakan jongkok ini juga bisa memperkuat otot paha, otot perut, dan juga meningkatkan elastisitas otot-otot di sekitarnya, seperti itu. Kemudian dengan posisi jongkok ini ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa ini bisa meningkatkan proses kelancaran kelahiran sampai 30%. Lumayan lah ya bun ya dengan melakukan sering jongkok. Kalau misalnya di zaman dahulu nih ya, ibu-ibu kita, mama-mama kita mungkin suka melakukan yang namanya mengepel gitu ya sambil jongkok. Nah itu juga bisa dicoba bun. Nah tapi harus diperhatikan juga ya bun ya, jangan sampai licin lantainya atau bisa hal-hal yang membahayakan seperti itu. Itu salah satu contohnya di zaman dulu seperti itu. Nah kemudian tips yang ketiga, kita bisa melakukan senam Kegel. Mungkin bunda-bunda pernah mendengar apa itu senam Kegel. Senam Kegel itu
dia mempunyai fungsi mengencangkan otot perut, otot pantat, dan otot-otot di sekitar vagina. Nah, itu tuh caranya bagaimana sih? Seperti menahan air pipis, seperti menahan kentut. Nah, seperti menahan pipis, seperti menahan kentut, bisa dilakukan sehari itu sampai 20 kali juga bisa ya, sambil diem, sambil nonton TV mungkin ya. Kita bisa melakukan senam Kegel sambil sikap duduk seperti ini, dikepit seperti itu, seperti menahan kencing atau menahan pipis. Bisa dilakukan dengan hitungan 10 detik seperti itu, dan dari hitungan 10 detik itu bisa dilakukan berkali-kali sampai tadi 20 kali sehari seperti itu. Nah, itu menjelang di akhir-akhir kehamilan bisa dilakukan senam Kegel. Kemudian tips selanjutnya adalah latihan pernapasan. Nah, kenapa latihan pernapasan ini menjadi penting? Karena biasanya nih kalau misalnya udah muncul kontraksi nih ya Bun, kadang bunda-bunda suka lupa bernapas gitu ya, ngatur napas. Nah, jadi yang ada malah panik, jadi stres seperti itu. Jadi latihan pernapasan ini bisa dilakukan di trimester kedua. Bunda bisa sambil tadi sebenarnya nyambung ya, sambil senam Kegel, sambil senam hamil itu pasti ada yang namanya latihan pernapasan. Nah, sambil diem, rileks seperti itu, tarik napas. Nah, kemudian Bunda sambil menikmati tarikan napas tersebut sambil berpikir positif, mendengarkan lantunan murotal Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu bisa dilakukan ya Bun ya, latihan pernapasan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin untuk latihan pernapasan nanti harus dibikin videonya mungkin ya Bun ya, karena penjelasannya bisa panjang. Nah, kemudian tips selanjutnya yang kelima yaitu rajin berhubungan suami istri. Nah, karena berdasarkan penelitian juga nih, sperma dari suami ini mengandung hormon prostaglandin juga ya Bun, yang bisa memacu kontraksi. Nah, sehingga bisa memperlancar persalinan tentunya untuk ibu-ibu yang kehamilannya sudah di atas 35 minggu seperti itu. Nah, kemudian tips selanjutnya, tips yang keenam yaitu bisa dilakukan pijat perineum. Nah, pijat perineum yaitu melakukan pijatan di sekitar area vagina Bunda. Nah, tapi kayaknya ini juga untuk pijat perineum harus dibikin videonya juga ya Bun ya, karena penjelasannya juga panjang. Kemudian untuk tips yang ketujuh, harus tetap aktif. Nah, tadi balik lagi ya, bahwasanya kalau lagi hamil tuh biasanya mager-mager gimana gitu ya. Nah, ini bisa kita lawan nih Bun dengan terus beraktivitas, misalnya pagi-pagi berolahraga jalan kaki ringan, kemudian disambung lagi dengan senam hamil dari YouTube, kemudian bisa Bunda berjemur, rajin berjemur seperti itu. Nah, kemudian tips selanjutnya nih yang ke-8 ini bisa dilakukan hipnosis. Nah, hipnosis di sini mungkin bisa mensugesti diri sendiri ya Bun ya, bahwasanya kita segala sesuatu yang kita alami selama kehamilan ini adalah merupakan anugerah, merupakan fitrah. Nah, kita lebih berdamai dengan apa yang terjadi dalam tubuh kita, merasa ikhlas, nah, merasa pasrah dengan segala kondisi ketidaknyamanan yang Bunda rasakan. Nah, itu bisa memperbaiki dengan mengurangi stres. Nah, itu bisa meningkatkan hormon oksitosin. Nah, dengan meningkatnya hormon oksitosin, itu pembuluh darah pada melebar. Nah, itu bisa meningkatkan suplai darah di sekitar rahim seperti itu, sehingga nanti persalinannya bisa lebih lancar seperti itu. Nah, tips selanjutnya ini bisa melakukan dengan hidroterapi. Hidroterapi ini dengan berendam air panas Bun, bisa berendam air panas, air hangat mungkin ya, bukan air panas. Nah, itu juga tadi balik lagi bisa meningkatkan peredaran pembuluh darah, Bunda merasa rileks, dan bisa meningkatkan oksitosin di dalam tubuh sehingga persalinan bisa menjadi lancar. Nah, sebenarnya masih banyak sih ya Bun tips-tips yang lainnya. Nah, tambahannya seperti apa memakan makanan yang sehat ya Bun ya. Nah, yang sehat itu seperti apa sih? Salah satunya adalah kurma ya.
mungkin untuk kita sebagai muslim ada ya bun ya kisah persalinan Maryam, dan itu ketika diteliti nih kandungan kurma itu sendiri sangat bagus sekali. Nah, untuk melancarkan persalinan. Nah, cukup bunda minum sehari 7 butir kurma. Nah, bisa itu dirutinkan menjelang akhir-akhir persalinan seperti itu. Nah bun, banyak sih sebenarnya tips-tips persalinan lancar yang lainnya, itu salah satu yang mungkin bisa diterapkan. Nah, memang yang balik lagi ya bun ya, yang namanya persalinan lancar itu balik lagi ke mindset atau pikiran bunda. Nah, dengan bunda bisa mengolah pikiran yang sehat, fisik yang sehat, makan yang bagus. Nah, dan latihan yang tadi, latihan fisik yang teratur, insya Allah dengan ikhtiar tersebut bisa persalinan lancar seperti itu bun. Nah, mudah-mudahan tipsnya bermanfaat dan saya juga semakin semangat untuk membuat video-video sharing yang lainnya. Mudah-mudahan bunda-bunda bisa mempraktekannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.